Kenapa marah sama ayah? Papa, Kenapa marah sama ayah? tadi memang sama ayah. Tadi enggak. Enggak apa? Nani ayah. Enggak boleh main HP, main jauh-jauh. Iya. Shalom, apakah Anda pernah melihat video barusan? Atau Anda justru memiliki anak yang telah kecanduan gadget seperti di video tersebut? Video kali ini akan membahas berbagai hal terkait pola asuh anak sesuai dengan firman Tuhan yang sangat perlu untuk dimiliki setiap orang tua dalam menyikapi kehadiran gadget di dalam kehidupan anak-anak kita. Jadi, jangan kemana-mana. Kalau kita merujuk data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pada tahun 2021 saja, kita bisa melihat bahwa pengguna internet pada anak usia prasekolah sudah mencapai angka 11,8%. Polanya terus meningkat pada usia SD mencapai 32,72%. Angka yang menurut saya cukup tinggi bagi anak-anak di mana gadget belum menjadi suatu kebutuhan bagi mereka. Berdasarkan data dari Lembaga Penelitian Nielsen pada tahun 2017, mengungkapkan beberapa alasan utama orang tua, khususnya di Amerika, memberikan gadget kepada anak-anak mereka, meskipun anak-anak tersebut masih berumur di bawah 13 tahun. Yang pertama, agar orang tua dapat mengontrol anak dengan mudah. Yang kedua, agar anak dapat menghubungi orang tua dengan mudah. Yang ketiga, untuk melacak lokasi anak. Yang keempat, permintaan anak untuk memiliki gadget. Yang kelima, memperkenalkan anak pada teknologi. Dan yang keenam, karena orang tua mampu menyediakan kebutuhan komunikasi anak. Kalau di Indonesia, saya sering melihat fenomena orang tua memberikan gadget adalah untuk mengalihkan perhatian anak sehingga tidak mengganggu pekerjaan dan rutinitas orang tua. Sederhananya, daripada repot-repot menjaga anak, ya tinggal diberi gadget saja. Dalam artikelnya yang sangat terkenal, Chris Rowan memaparkan 10 efek berbahaya dari paparan gadget pada anak seperti mengganggu pertumbuhan otak anak, perlambatan tumbuh kembang, obesitas, kurang tidur, kelainan mental, sifat agresif, kecanduan, pikun digital, radiasi emisi, dan proses belajar yang tidak berkelanjutan. Semua dampak yang diuraikan ini bukanlah masalah yang sepele. Dampak jangka pendek dan jangka panjangnya bisa sangat merepotkan orang tua. WHO juga telah mengeluarkan suatu hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa kecanduan game dapat dikategorikan sebagai gangguan mental apabila anak yang bersangkutan tidak dapat mengendalikan diri untuk tidak bermain game menjadi prioritas dibandingkan kegiatan lain, dan tetap bermain game meskipun menimbulkan dampak negatif pada diri yang bersangkutan. Apakah anak Anda pernah begitu marah saat Anda melarangnya bermain game seperti video berikut ini? Сейчас выключу я, и компьютер вообще Да, не я включится хочу никогда. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Саша, Мам, ради бога, подожди. ничего делать не надо, Да надо выключить. быстро. Надо выключить. Нет. Да. На обмеження Сашко реагує протестом. Выключай. И не кричи, пожалуйста. Достала. Не кричи. И выключу. Значит, я выключаю. Мам, Значит, я сейчас выключаю. мам, я хочу тут только почитать. Не и всё. выключить. Мам, Не выключить. я хочу почитать и все, и выключу. Мама, зачем? Так. Ну тут вот это надо почитать. Я чтобы- сейчас выключу. Мама, да выслушай. Какая же ты дура. Пошла ты на дура, чтоб ты сдохла. Kalau pola yang Anda lihat pada anak Anda sama seperti pada video tersebut, nampaknya Anda perlu berhati-hati. Apalagi saat ini, akses untuk bermain game, baik online dan offline, begitu mudah untuk dijangkau oleh anak-anak kita melalui handphone dan gawai yang kita miliki. Warren Stanley Heath mengatakan bahwa masyarakat menghadapi bermacam-macam masalah, seperti kenakalan anak-anak, kerenggangan hubungan suami istri, perselisihan kakak adik, depresi, ancaman bunuh diri, kehamilan anak gadis, dan penyalahgunaan narkotika. Hampir semua masalah-masalah itu berkaitan dengan kegagalan proses pendidikan anak. Sederhananya, kesalahan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dapat berakibat sangat fatal bagi masa depan dari anak-anak yang Tuhan percayakan kepada setiap keluarga.
perlu untuk digarisbawahi bahwa tidak ada sistem pendidikan bagi anak yang jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Pola asuh modern yang diagungkan dunia barat justru melahirkan anak-anak yang manja dan pragmatis. Hal seperti ini sudah lama diamati oleh Baden Powell yang dikenal sebagai Bapak Pandu atau Pramuka Internasional. Powell melihat anak-anak di Inggris cenderung menjadi anak-anak yang manja atau bisa dibilang tidak semilitan anak-anak di bawah 15 tahun yang pada saat itu ikut membantu Inggris berperang di kota Mafeking. Untuk mengatasi hal ini, Powell kemudian mendirikan pendidikan kepemimpinan pada anak-anak di Inggris pada tahun 1908. Bagi saya, Shema Yisrael yang ada dalam Ulangan 6 ayat 4-9 adalah kurikulum pertama yang Allah berikan kepada manusia dan efektivitasnya masih sama hingga saat ini. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bagian yang menarik ada pada ayat ke-7, di mana orang tua diminta untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka secara berulang-ulang dalam seluruh aktivitas yang mereka lakukan. Ingat, orang tua dituntut untuk mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang atau terus-menerus kepada anak-anak mereka. Lalu pertanyaannya untuk kita, apakah Anda sudah mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak Anda? Apakah Anda mengajarkannya berulang-ulang? Lalu saat Anda memberikan handphone atau akses internet kepada anak, apakah yang mereka saksikan atau nikmati ialah firman Tuhan? Dalam beberapa kali pelayanan saya, justru saya melihat ada orang tua yang memberikan gadget kepada anak-anak mereka padahal ibadah sedang berlangsung. Sembari ibadah berlangsung, justru ada beberapa anak yang mengambil tempat tersendiri dan bermain game untuk menonton video-video hiburan dan tidak ambil bagian di dalam ibadah yang dilangsungkan. Mereka mati kepanasan. Karena perhatian dikatakan 7 kali lipat panasnya. Nah, kita bayangkan orang yang melihat Allahnya tanpa Mesir dan Habib ini. Itulah sebabnya kerajaan Nebukadnezar mulai. Sebagai bukti keseriusan mengajarkan firman Tuhan, orang Yahudi kemudian membuat suatu kebiasaan, yaitu membuat tanda di lengan, dahi, dan tiang pintu rumah yang mereka sebut dengan tefilin dan mezuzah. Kita perlu mencontoh hal ini, bagaimana disiplin, konsistensi, dan kerasnya orang Yahudi menjalankan kurikulum Shema Yisrael dalam kehidupan mereka. Merujuk data yang merupakan hasil penelitian Southern Nazarene University, ada data yang bagi saya mengejutkan sekali. Data yang kita bisa lihat bersama ini menunjukkan bahwa usia rata-rata orang yang menerima Yesus Kristus dengan sungguh sebagai juru selamat dan dengan demikian mengalami kelahiran baru, mayoritas ada pada rentan usia 4-14 tahun atau sekitar 85%. Kalau setiap orang tua tidak dengan komitmen mengajarkan Kristus pada anak-anak kita, khususnya pada rentan usia ini, maka kemungkinan untuk kehilangan jiwa mereka sangatlah besar. Itulah sebabnya kita sangat perlu memiliki suatu ketegasan dan konsistensi dalam mengkontrol setiap gawai yang digunakan anak-anak kita. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Di dalam Amsal 23 ayat 13-14 juga tertulis, "Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati." Sederhananya, orang tua perlu mendidik anak-anaknya dengan otoritas, konsistensi, dan kedisiplinan, namun tetap menyeimbangkannya dengan cara mendasari semua ketegasan itu dengan kasih yang digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi kita sebagai orang tua dengan otoritas dan konsep Alkitabiah harus melarang atau menghindarkan anak-anak kita dari paparan sesuatu yang berimpak negatif bagi kehidupan mereka.
Pola pendidikan modern yang banyak dipengaruhi psikologi tentu menganggap pola pendidikan terhadap anak-anak yang diajarkan oleh Alkitab sudah ketinggalan zaman dan tidak bisa diterapkan saat ini. Banyak orang tua sekarang ini terlalu bersifat open mind sehingga memberikan gadget pada anak-anak mereka karena tidak mau anak mereka ketinggalan dengan perkembangan zaman. Sebenarnya tidak salah memperkenalkan gadget dan internet pada anak. Yang salah bila ada pembiaran sehingga anak-anak kita kecanduan dan terpapar hal-hal negatif hanya karena kelalaian kita. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Yesus merindukan anak-anak kita datang padanya. Kita memang tidak menghalangi anak-anak untuk datang kepada Kristus, namun kelalaian kita dengan membiarkan mereka sibuk kepada sesuatu yang mendistrak perhatian dan waktu mereka, itulah yang membuat mereka tidak datang dan mengenal Kristus Yesus sebagai juru selamatnya. Mari memohon hikmat dan bijaksana Tuhan dalam mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran, sehingga mereka menjadikan Kristus sebagai pusat dari kehidupannya. Jika kamu diberkati dengan video ini, mari like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar channel ini dapat memberkati lebih banyak jiwa. Shalom.